Kemudian rambu-rambunya, Bapak Ibu, ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan pada penyusunan dokumen PDD UKT-PT. Ini juga yang menjadi sangat penting ya, dan ini masih sangat baru sekali. Bapak Ibu harus menyesuaikan. Ada rambu-rambu yang perlu Bapak Ibu pahami atau patuhi di dalam penyusunan dokumen PDD UKT PT. Pada penyusunan ada 3 penyusunan sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi di awal, Bapak Ibu: pendidikan dan pengajaran, penelitian dan karya tulis, yang terakhir adalah pengabdian. Pada pendidikan, unsur pendidikan dan pengajaran, maka Bapak Ibu diminta membuat 2 video. 1 video menjelaskan tentang mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Bapak Ibu mengajar mata kuliah apa. Prinsipnya sama dengan penulisan deskripsi diri, tetapi bentuknya yang berbeda. Kalau tahun kemarin diketik atau ditulis, kemudian tahun ini disampaikan atau dinyatakan dalam bentuk video yang diunggah ke situs web berbagi video yang bisa ditelusuri. Paling mudah ya YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu membuat pernyataan atau penjelasan tentang mata kuliah yang Bapak Ibu ampu, itu 10 sampai 15 menit, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, karena itu nanti akan menjadi penilaian bagi asesor. Jadi nanti Bapak Ibu membuat video pernyataan berkaitan dengan mata kuliah Bapak Ibu. Mata kuliah apa, ngajar apa, di kelas mana, seperti apa, kayak pernyataan deskripsi dulu. Jadi caranya menjelaskan dari awal sampai Z. Bapak Ibu mengampu mata kuliah, atau dimulai dari Bapak Ibu misalnya kualifikasi S2-nya apa, S1-nya apa, maka mengampu mata kuliah apa, mata kuliah itu dilaksanakan hari apa, jam berapa, di kelas apa, siapa mahasiswanya, berapa kelas, setiap kelas ada berapa orang, bagaimana proses pembelajarannya, mulai dari A sampai Z Bapak Ibu sampaikan. Kalau bisa saya sarankan Bapak Ibu membuat skrip itu tulisan-tulisan agar tidak melebar kemana-mana atau memanjang kemana-mana, karena kalau terlalu lebar juga tidak enak, kalau terlalu panjang juga tidak enak, sehingga harus sesuaikan. Kalau misalnya mintanya 10 menit sampai 15 menit, maka itu harus dipenuhi. Jadi saya sarankan Bapak Ibu agar tidak melebar dan memanjang kemana-mana, maka Bapak Ibu membuat skrip atau tulisan-tulisan. Boleh tulisan lengkap yang kira-kira dianggap 10 menit sampai 15 menit cukup. Atau poin-poin penting. Yang penting Bapak Ibu nanti ketika ngomong atau ketika menyampaikan itu bisa diukur. Oh, saya menjelaskan tentang teknis pembelajaran misal 5 menit. Menjelaskan tentang proses pembelajaran 5 menit. Itu bisa diukur. Tapi saya sarankan membuat seperti itu agar Bapak Ibu juga tidak terlalu cepat, videonya juga tidak terlalu lama. Karena yang diminta di sini durasinya 10 menit sampai 15 menit. Kadang-kala kita biasanya berbeda ya, antara ngobrol atau antara menyampaikan dengan menuliskannya. Kalau menuliskan bisa diatur. Kalau menuliskan juga ada ketentuannya, kemarin di deskripsi diri itu misalnya 100 kata, 250 kata, itu tidak boleh lebih. Kalau lebih gak lulus itu, karena atau merah, tak boleh, tak bisa masuk. Kalau sekarang dibatasi dengan durasi. Kalau 10 menit ya 10 menit, tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang dari 10 menit. Misalnya saya nggak bisa ngomong Pak, ya ngomong aja apa adanya. Kalau bisa ngomong apa adanya, menyampaikan sesuai dengan fakta di lapangan, menyampaikan berdasarkan apa yang Bapak Ibu alami.
Karena diminta 10-15 menit, maka tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kemudian yang kedua, video kedua, Bapak Ibu diminta untuk merekam proses pembelajaran atau perkuliahan sesuai dengan RPS-nya. Kalau yang belum pernah pengalaman mungkin agak kikuk atau ada kaku atau agak gimana gitu kalau merekam diri, apalagi yang demam panggung misalnya. Nggak ada orang itu gemeteran, apalagi kalau misalnya direkam di depan orang. Jadi rekaman kedua atau video kedua itu rekaman pembelajaran tatap muka ketika Bapak Ibu mengajar, atau tatap maya menggunakan teleconference atau sekarang Zoom boleh. Durasi minimal 30 menit sesuai dengan RPS-nya Bapak Ibu. Jadi RPS-nya Bapak Ibu seperti apa, nanti penyampaiannya di lapangan ketika Bapak Ibu mengajar, baik tatap muka atau sinkronus, itu Bapak Ibu sesuaikan dengan RPS-nya. Ini yang memang harus membutuhkan penyiapan yang matang. Di sini juga diminta boleh menggunakan real classroom, tapi RPS-nya harus jelas, harus sesuai. Real classroom atau micro teaching juga boleh. Yang penting ini video rekaman pembelajaran Bapak Ibu. Boleh berupa teori atau berupa praktek. Ini juga diminta untuk diunggah ke web berbagi video yang bisa ditelusuri secara online. Di YouTube boleh Bapak Ibu. Jadi video rekaman pembelajaran tatap muka atau sinkronus atau tatap maya, atau juga boleh menggunakan real classroom atau micro teaching berupa teori atau praktik juga boleh. Minimal 30 menit. Kalau ini tidak dibatasi maksimalnya. Mau 1 jam boleh, mau 2 jam juga boleh. Dari Bapak Ibu mengajar pertama kali sampai Bapak Ibu selesai ngajar. Jadi minimal 30 menit, tidak boleh kurang. Karena dimintanya adalah minimal. Boleh 1 jam, boleh 2 jam, boleh 5 jam. Kalau Bapak Ibu kuat ngajar. Kemudian rekaman pembelajaran asinkronus juga boleh. Jadi selain sinkronus juga boleh asinkronus. Misalnya rekaman pembelajaran blended learning atau hybrid juga boleh. Menggunakan LMS itu juga boleh. Jadi banyak ruang yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, sehingga jangan menanamkan persepsi kok sulit sih, kok ribet sih misalnya, jangan begitu. Tetapi banyak pilihan untuk proses perekaman pembelajaran. Jadi banyak pilihan mulai dari sinkronus, asinkronus, kemudian tatap muka dan seterusnya, ini juga boleh. Pilihannya banyak. Bapak Ibu tinggal milih yang paling mudah atau yang sering Bapak Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran. Saya pikir sekarang kita sudah beradaptasi lah dengan corona, kita sudah banyak melakukan perkuliahan tatap maya atau sinkronus, atau bahkan yang asinkronus juga banyak. Karena yang asinkronus ini yang pertama kali dulu disampaikan untuk dipraktekkan, dan insya Allah Bapak Ibu dosen yang lain, yang terutama yang muda-muda sudah familiar dengan teknologi, insya Allah bisa menyesuaikan dengan perubahan ini. Hanya saja mungkin nanti paling tidak butuh tim untuk menyuting atau merekam. Kemudian untuk unsur kedua adalah penelitian dan publikasi karya ilmiah. Jadi untuk yang publikasi, penelitian dan publikasi ini Bapak Ibu hanya diminta untuk menyiapkan satu video. Video berisi pernyataan Bapak Ibu tentang topik penelitian atau roadmap-nya. Kalau Bapak Ibu sudah punya roadmap atau punya fishbone-nya, itu disampaikan. Penelitian Bapak Ibu seperti apa, meneliti tentang apa, menelitinya seperti apa, outputnya apa, hasilnya apa, novelty-nya apa, itu semua sampaikan. Terutama penelitian yang fenomenal, yang dianggap fenomenal, sehingga nanti misalnya manfaatnya apa, kegunaannya apa, inovasinya apa, sampaikan saja. Sampaikan, saya pikir lebih mudah menyampaikan daripada menuliskannya. Kalau menuliskannya kita akan, kalau buntu misalnya buka laptop atau buka DD-nya orang lain lah, saya nyontek dulu,
Tapi kalau ngomong kan langsung menyampaikan, lebih enak sih kalau saya. Lebih fleksibel. Kita tidak terintervensi dengan deskripsi orang lain. Tapi apa yang sudah saya kerjakan, penelitian itu sudah saya lakukan di lapangan, sudah saya hasilkan, sudah saya selesaikan, ya tinggal diceritakan saja. Kira-kira judulnya apa, kemudian abstraknya apa, latar belakangnya apa, misalnya metodenya apa, sampaikan aja nggak apa-apa. Tapi yang paling diminta di sini adalah misalnya tentang manfaatnya, kemudian kegunaannya, dan nilai-nilai inovasi serta konsistensi pengembangan keilmuan yang dilakukan. Ini diceritakan, disampaikan berupa audio visual. Ini juga sama 10 menit sampai 15 menit dan diunggah di situs web berbagi video. Kemudian buktinya apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi di audio visual itu, Bapak Ibu juga sertakan buktinya yang harus Bapak Ibu upload di sister tadi. Jadi jangan sampai kebalik, yang disampaikan tidak diupload di sister, atau yang diupload di sister tidak disampaikan di dalam videonya. Jadi yang diupload di sister itu Bapak Ibu adalah penelitian yang dianggap fenomenal, yang kemudian yang diupload di sister itu menjadi rujukan Bapak Ibu menyatakan di audio visualnya, sehingga sinkron antara apa yang Bapak Ibu sampaikan, baik itu berupa jurnal ilmiah ataupun laporan penelitian atau berupa karya ilmiah atau artikel. Jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan di video ini harus terupload di sister. Karena di sister itu Bapak Ibu diminta daftar penelitian dan laporan penelitian serta jurnal ilmiah artikel. Untuk unsur ketiga ini pengabdian, sama prinsipnya dengan penelitian, yaitu satu video, satu dokumen yang harus diverifikasi. Jadi nanti untuk yang pengabdian kepada masyarakat, ambil salah satu saja yang menjadi bagian dari yang mungkin dianggap paling baik menurut Bapak Ibu. Nanti disampaikan juga sasarannya siapa, kemudian ada enggak perubahan dari pengabdian yang sudah Bapak Ibu lakukan, kemudian dukungan masyarakat, serta konsistensinya dengan bidang ilmu Bapak Ibu. Ini juga sama 10-15 menit, dan di sister juga diminta untuk mengupload laporan kegiatan pengabdiannya, sehingga sama agar sinkron, jangan kebalik.